Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam dosa besar yang ke-12, yaitu perbuatan zina. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran. Demikian pula dalam hadis yang menunjukkan perbuatan zina itu adalah dosa besar. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 golongan yang pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua sudah pernah menikah, sudah tua renta, masih berbuat zina. Maka dia akan termasuk dalam golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat dan tidak disucikan. Wa malikun kadzdzab, para raja pemimpin yang berdusta. Wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong, tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah bermimpi, menjadi dalil bahwa zina itu termasuk dosa besar. Beliau pernah mengatakan, fantalaqna fa'ataina ala mithlit tanur. Aku pernah bermimpi berjalan bersama 2 malaikat. Kemudian kami pun berangkat dan pergi mendatangi suatu seperti tanur, mithlit tanur, seperti tungku api. Fa idza fihi laghatun wa aswatun. Ketika saya di sana, tiba-tiba ada kegaduhan dan suara-suara teriakan di dalam tungku api itu. Kemudian fattala'na fih, aku nginceng, aku lihat isi tanur tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urah, ternyata di dalamnya banyak lelaki-lelaki dan perempuan yang sedang telanjang. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Lalu muncul semburan api datang kepada mereka dari arah bawah mereka. Fa idza atahum dzalikal lahab daw. Ketika api itu menyambar mereka dari arah bawah, daw. Mereka pun berteriak. Qultu, kemudian aku berkata kepada 2 malaikat itu, ma haula, siapa mereka ini? Qala, mereka berdua berkata, intalik, pergi. Jalan terus. Kemudian setelah agak jauh dari tempat tersebut, disebutkan oleh para malaikat itu,
Amar rijalu wan nisa'al 'ura alladzina fi mithli bina'it tanur fa innahum az-zuna waz-zawani. Mereka malaikat mengatakan kepada Rasul, lelaki-lelaki dan perempuan yang telanjang di tungku api tersebut adalah wanita-wanita pezina dan laki-laki yang berzina. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil yang sangat tegas bahwa pelaku zina maka dia diancam dengan azab yang besar. Terlebih-lebih ketika orangnya sudah tua, yang seharusnya hawa nafsu itu tipis, hawa nafsu tidak bergelora seperti masa muda. Terkhusus lagi ketika dia sudah pernah menikah. Karena orang yang sudah tua dia berzina, azabnya lebih pedih tadi. Allah tidak akan mengajak bicara, Allah tidak akan melihat, bahkan Allah tidak mensucikan dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa pembahasan terkait perzinaan. Ya, terkhusus di zaman sekarang sering muncul pertanyaan karena terjadi banyak kasus zina. Ya, saya sendiri pernah ditanya dulu masalah hal ini, yaitu yang pertama, bolehkah seorang menikahi wanita yang dizinainya dalam keadaan dia hamil, wanita itu dari hasil zina, naudzubillah min dzalik, bukan dari hasil pernikahan? Maka jawabannya, menikahi wanita yang dihamili karena zina itu tidak boleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah bertaubat, wajib bertaubat, dan ini yang tidak ada pada banyak masyarakat kita. Ketika terjadi perzinahan, naudzubillah, mereka ketika itu langsung dinikahkan begitu, dan ini tidak boleh. Harus bertaubat. Kenapa? Dalilnya dalam surat An-Nur sudah pernah kita bahas, yaitu Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyah. Pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita yang berzina atau musyrikah. Wazaniyah, wanita pezina tidak boleh menikahinya kecuali ya pezina juga. Au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan bagi orang-orang yang beriman, bukan pezina, menikahi orang yang berzina. Ketika lelaki tidak berzina menikahi wanita PSK yang tidak bertaubat, maka diharamkan oleh Allah menikahinya. Ketika dia terus menjalankan nafsu dia untuk menikahinya, maka termasuk berzina. Sudah lalu kita bahas. Nah, di sini Allah melarang agar seorang muslim tidak menikahi pezina selama dia belum bertobat. Maka ketika bertobat, menyesal, mengakui kesalahan dia, taubat kepada Allah, maka satu syarat terpenuhi untuk boleh kita nikahi. Yang kedua, melewati masa istibro. Ya, istibro itu adalah kekosongan rahim. Jadi dipastikan rahim dia kosong, tidak hamil. Ketika hamil, maka tidak boleh dinikahi. Misalnya ini terjadi perzinahan, ya, kemudian berpisah. Wanita ini hamil. Tiba-tiba ada lelaki lain ingin menikahinya, tidak boleh. Kalau dalam keadaan hamil, mungkin dia bertobat tapi masih hamil, sampai dia melahirkan janin yang ada di dalam rahimnya. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tuta' hamilun hatta tadha'. Tidak boleh wanita hamil itu disetubui, dinikahi sampai dia melahirkan.
wala ghairu dzati hamlin hatta tahidha haidah. Dan begitu pula wanita yang tidak hamil sampai dia haid. Dengan haid terbukti berarti dia tidak hamil kan itu. Jadi kalau hamil sampai apa? Sampai lahir. Kalau tidak hamil tapi ini dari perzinahan, nunggu apa? Sampai haid. Kalau haid berarti dia ini tidak hamil, kosong rahimnya. Ketika dua syarat ini terpenuhi, rahimnya kosong dan dia bertobat kepada Allah, maka seorang laki disebutkan oleh para ulama boleh menikahi wanita yang sebelumnya pernah berzina. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menumpahkan air maninya kepada tanaman orang lain. Maksudnya pada hasil hubungan dengan orang lain. Wanita ini sudah hasil dari hubungan orang lain. Jangan kamu tuangkan air manimu ke wanita itu. Yaitu dia tidak boleh menikahinya sampai melahirkan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa sampai melahirkan itu baik hamilnya dari jalan yang haram maupun dari jalan yang halal. Selama hamil, lelaki tidak boleh menikahi sampai melahirkan. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini terkadang terjadi di masyarakat kita ketika langsung ketahuan berzina dari hamil biasanya itu langsung segera dinikahkan kan begitu. Ya. Nanti disebutkan khilaf antara ulama di mana ketika dalam kondisi seperti itu apakah sah pernikahannya atau tidak, nanti kita akan sebutkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang kalau lelaki yang menzinainya, kalau tadi misalnya orang lain, ya misalnya kita orang lain yang bukan menzinai wanita itu, tapi kita ingin menikahinya, maka tadi syaratnya ada dua, dia bertobat dan dia harus kosong rahimnya. Sekarang yang kedua, masalah yang kedua, lelaki yang menzinainya apakah boleh menikahi wanita yang dizinainya? Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jawabannya adalah boleh, ya dengan dua syarat tadi. Dalam sebuah riwayat pada zaman Umar Ibn Al-Khattab, ada seorang yang bernama Sabah bin Thabit. Sabah ini menikahi seorang wanita, putri dari Robah bin Wahab. Ya. Sabah ini sudah punya anak laki-laki. Jadi Sabah ini menikahi seorang perempuan. Sabah sudah punya anak laki-laki. Kita sebut aja A. Anaknya Sabah ini A. Nikah dengan perempuan. Sabah menikah dengan seorang perempuan dan perempuan ini juga sudah punya anak. Anaknya perempuan. Kita namakan B. Ya. Sabah dan wanita ini menikah. Kemudian dalam perjalanan waktu dia, anak dari Sabah dan anak dari perempuan ini berzina. A dan B ini kan bukan mahram ini kan. Yang menjadi mahram A terhadap ibu tirinya. Adapun anak dari ibu tirinya ini bukan mahram. Ya, ketika dia menikah pun boleh. Tapi di sini dia tidak menikah, bahkan melakukan perzinahan. Ya si anaknya Sabah dengan anak perempuannya, istrinya yang baru tadi, dari hasil suami yang sebelumnya itu terjadi perzinahan. Kemudian si A ini ketika berzina dengan si B, ya sampai
hamil dari perzinaan tersebut, diangkatlah perkara tersebut kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Kemudian mereka berdua mengakuinya melakukan perzinaan. Kemudian mereka pun dihukum cambuk. Setelah itu Umar menghasung si Sabah ini untuk menikahi. Dihasung Sabah, putranya Sabah apa? Putranya Sabah ini untuk menikahi siapa? Si anak dari ibu tirinya tadi. Tapi dia tidak mau. Nah, dari perintah Umar ini, dorongan Umar untuk menghasung anak laki-laki itu untuk menikahi wanita yang menjadi hasil perzinaan itu, maka menunjukkan bolehnya seorang yang berzina dengan wanita ketika sudah bertobat mengakui boleh menikah. Selama tadi ketika sudah selesai kehamilannya lahir, kemudian dia bertobat, setelah itu dia menikah. Kemudian yang menjadi pertanyaan yang ketiga, masalah ketiga, apabila si wanita dalam kondisi hamil nikah, ini yang terjadi pada masyarakat kita, belum lahir tapi nikah, dinikahkan segera. Kalau bahasanya masyarakat itu cegak izin, karena kalau sampai lahir belum nikah berarti kan tidak ada suaminya kan begitu. Kehormatan keluarganya akan tercoreng. Loh ini kok lahir dhisik iki? Gurung rabi kok wis lahir. Berarti berzina ini. Nah, biar tidak ketahuan di tengah masyarakat, segera dinikahkan. Begitu. Mereka tahu, mereka sadar wanita itu kondisinya hamil. Ya mungkin dia bertobat, tapi kondisinya dia hamil ketika itu. Maka apa hukumnya ketika seorang itu dalam kondisi masih hamil kemudian dinikahkan? Para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak sah ketika seorang lelaki menikahi wanita pezina tadi yang hasil zina hamil, maka tidak sah akad nikahnya. Ini mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Adapun mazhab yang lainnya, yaitu mazhab Hanafi sama Syafi'i, membolehkan lelaki yang menzinai wanita ini walaupun dalam kondisi hamil boleh dinikahkan. Ya. Adapun lelaki yang lain, bukan lelaki yang menzinai, ya, lelaki orang lain kemudian ingin menikahi wanita tersebut yang dalam kondisi hamil bekas zina, ini tidak boleh. Yang boleh itu ketika lelaki ini adalah yang menzinainya. Ini yang diperbolehkan. Ini pendapatnya mazhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun orang lain, lelaki lain, sampai wanita itu melahirkan sesuai hukum asal tadi. Hukum asalnya kan tadi sampai apa? Lahir kan gitu, baru boleh menikahi. Kalau ini masih dalam kondisi hamil, maka tidak boleh orang lain untuk menikahinya. Adapun yang menzinai, imam atau mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan. Namun disebutkan oleh para ulama, wal ahwat, yang lebih berhati-hati adalah mengulangi akadnya. Misalnya di masa lalu pernah berzina, kemudian dia waktu itu mungkin langsung dinikahkan padahal dalam kondisi hamil, si perempuannya sudah bertobat, tapi dalam kondisi hamil, maka sepantasnya untuk diulangi. Ya, lebih berhati-hati disebutkan oleh para ulama untuk mengulanginya lagi. Dinikahkan kembali oleh wali dari perempuan tersebut atau wakilnya, kemudian dengan dua saksi menikahkan antara lelaki yang menzinai tadi dengan wanita yang dizinainya dalam kondisi dulu hamil, dinikahkan kembali. Itu lebih berhati-hati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pembahasan tentang
hubungan terlarang di luar pernikahan dari lelaki maupun perempuan. Ketika seorang lelaki berzina atau perempuan berzina, maka dia telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar, membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dosa besar yang ke-13. Al-kabirah ats-tsalitsah asyrata. Dosa besar yang ke-13 adalah al-imam al-ghash li ra'iyatihi az-zalim al-jabbar. Imam yang menipu rakyatnya, pemimpin yang ghash, yang menipu rakyatnya, az-zalim yang menzalimi rakyatnya, al-jabbar, dan dia diktator, berbuat semena-mena terhadap rakyatnya. Ini adalah dosa besar yang ke-13 berkaitan tentang kezaliman, terkhusus pada pemerintah atau pemimpin kepada rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 42, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim." Di sini umum. Masuk di dalamnya pemimpin, masuk di dalamnya penguasa, dan orang-orang yang mereka berbuat kezaliman. Allah berfirman, sesungguhnya as-sabil, hukuman, azab itu akan jatuh pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia yang lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka melampaui batas di muka bumi tanpa kebenaran. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kalimat azab yang sangat pedih ini sebagai dalil bahwa penguasa yang zalim, rakyat pun ketika berbuat zalim, mereka diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, menunjukkan perbuatan zalim itu adalah dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat 79, Allah berfirman, "Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun." Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka perbuat, dibiarkan begitu saja. Rakyatnya melakukan kemungkaran-kemungkaran, dibiarkan oleh pemerintahnya. La bi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Mereka mendiamkan kemungkaran yang terjadi pada rakyatnya. Kemudian dalam hadis beliau menyebutkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Seorang pemerintah memimpin rakyatnya, maka akan ditanya bagaimana dia memimpin, mengatur, bertanggung jawab atas rakyatnya tersebut. Ketika ditelantarkan, maka dia akan terancam dengan azab yang pedih. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Termasuk pemerintah, penguasa, pemimpin, ketika menipu rakyatnya, mengambil hartanya, kemudian membelanjakan hartanya bukan di jalan yang benar, maka mereka bukan termasuk golongan kami. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Seorang yang berbuat zalim, baik menzalimi harta, baik menzalimi darah, kehormatan, maka itu termasuk kegelapan yang akan dia dapati pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fa huwa finnar.
Pemimpin manapun yang menipu rakyatnya, mengambil hartanya, semua yang dia perbuat itu adalah tipuan untuk rakyatnya, fahuwa finnar, maka dia kembalinya ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Setiap pemimpin yang menipu, ya, dari jajarannya, baik itu RT, RW, lurah, camat, ke atas sampai presiden, ketika mereka menipu rakyatnya, maka ancamannya adalah finnar. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Man istar'ahu Allah ra'iyatan lam yahudha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang Allah telah menjadikan dia sebagai pemimpin terhadap suatu rakyat, lam yahudha, lalu dia tidak menjaganya, tidak bertanggung jawab, bahkan menelantarkannya, bahkan menipunya, illa harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan surga atas orang yang melakukan hal itu. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab, menelantarkan, bahkan menipu, menzalimi rakyatnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, yamutu hina yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Mati dalam keadaan menipu rakyatnya, sesungguhnya Allah akan mengharamkan dia dari surga. Dalam riwayat yang lain, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Beliau sini menyebutkan banyak hadis, kita baca satu persatu. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari Rasul SAW, qala ma min amirin asyratan illa yu'ta bihi maghlulah yaduh illa unuqih atlaqahu adluh wa awbaqahu jawruh. Tidaklah seorang pemimpin, dia memimpin 10 orang. Bayangkan, cuman 10. Kalau satu RT mungkin satu warga berapa? Mungkin 100 lebih Pak, 100. Ini 10. Rasulullah menyebutkan, tidaklah seorang pemimpin memimpin 10 orang. Berarti lebih kecil dari satu RT. Illa yu'ta bihi maghlula yadu illa unuqih. Maka pada hari kiamat dia akan didatangkan dalam keadaan terbelenggu tangannya di lehernya. Tangannya itu terbelenggu di lehernya, ditali begitu. Atlaqahu adluhu, perbuatan adil dia saat menjadi pemimpin di dunia, maka keadilannya itu akan melepaskan belenggu tersebut. Wa aubaqahu jawruhu, namun ketika dia memimpin di dunia ternyata berbuat zalim, menipu, merugikan masyarakat, maka kezaliman itu akan membinasakan dia. Dan dia dibiarkan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau pun bersabda dengan doa, Allahumma man waliya min amri hadhil umma syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, barang siapa yang memimpin urusan umat ini, menjadi penguasa, farafaqa bihim, kemudian ketika dia memimpin, dia bersikap bermurah hati, lemah lembut, penyayang, ingin memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Farfuq bihi, ya Allah, kamu berlemah lembutlah kepada pemimpin tersebut. Sayangi, bantu dan tolonglah dia. Wa man syaqqa 'alaiha fasquq 'alaih. Tapi ketika pemimpin itu mempersulit rakyatnya, mempersulit, ya, mengambil keuntungan atas rakyatnya dengan kerugian yang sangat besar, fasquq alaih, maka persulitlah urusan-urusan dia. Ini doa dari Rasul SAW ketika seorang pemimpin berbuat baik, didoakan oleh beliau, semoga ya Allah engkau menyayangi dia. Ketika tapi dia berbuat menyulitkan rakyatnya, maka persulitlah urusan dia. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, saya kunu umara fasaqah jawaroh,
nanti akan datang pemimpin-pemimpin yang fasik. Apa itu fasik? Mungkin pernah tahu mendengar kata fasik. Apa itu fasik? Berbuat maksiat dan dosa. Apa itu fasik, Abu Sa'ad? Melakukan dosa besar. Oh, itu fasik. Sering dengar fasik kan? Apa itu fasik? Fasakoh. Disebutkan oleh para ulama, fasik itu adalah kharaja anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah, maka orang itu melakukan kefasikan. Pelakunya disebut fasik. Ya, perbuatannya. Orangnya disebut fasik. Adapun fasik perbuatannya itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Jawarah, dan dia melakukan tindakan kezaliman. Akan datang pada umat ini pemimpin-pemimpin yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah, dan dia berbuat zalim. Faman saddaqahum bikadzibihim wa 'anahum 'ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhum. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, membantu mereka, sama-sama menikmati kezaliman yang mereka lakukan, ya, antek-anteknya ini, mereka membenarkan pemimpin-pemimpin yang mendustakan, menipu umatnya, menzalimi umatnya, rakyatnya, dan mereka itu membantu, ya, pemimpin tersebut atas kezaliman mereka. Falaisa minni, maka orang tersebut bukan termasuk golongan kami. Walastu minhu, dan aku bukan dari golongan mereka. Walan yarida alayyal haudha, dan dia tidak akan mendatangi telagaku. Ya, Rasulullah punya telaga yang didatangi oleh orang-orang yang mengikuti beliau. Orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul SAW akan mendatangi telaga Rasul dan diberikan air minum dari sana. Namun golongan yang mereka ini tidak akan mendatangi telagaku, akan diusir dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi." Tidaklah suatu kaum dilakukan berbagai macam maksiat di situ. Hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu. Kaum tersebut, pemerintah, penguasa itu lebih kuat, jumlahnya pun lebih banyak dari pelaku-pelaku maksiat. Tsumma lam yughayyiru, tapi mereka tidak mau merubah, dibiarkan begitu saja. Kemaksiatan, dosa-dosa besar, kejahatan-kejahatan, ya, tidak ditindak, tidak dirubah oleh mereka. Illa ammahumullah biiqabin, niscaya Allah akan timpakan azab kepada mereka semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah imamun jair. Manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah imamun jair, seorang pemimpin yang berbuat kejam, kezaliman kepada rakyatnya. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, ayuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Wahai manusia, muru, perintahkanlah orang lain itu dengan hal-hal yang ma'ruf. Cegahlah mereka dari hal-hal yang mungkar. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Sebelum kalian berdoa kepada Allah, lalu Allah tidak mengabulkan doa kalian. Wa qabla an tastaghfiru fala yaghfiru lakum. Sebelum kalian meminta ampun kepada Allah, namun Allah tidak akan memberi ampun kepada kalian. Innal ahbara, sesungguhnya orang-orang alimnya minal yahud, dari orang-orang Yahudi, warruhban minan nasara, orang-orang alimnya dari kalangan Nasara, lama taraku al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.
ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim thumma ammahum bil bala. Allah melaknat mereka melalui lisan-lisan nabi mereka, kemudian Allah timpakan azab yang besar kepada mereka. Di sini beliau menunjukkan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar ketika ditinggalkan oleh umat Islam, terkhusus pemimpin, penguasa, maka itu menjadi penyebab azab yang besar yang akan menimpa umat Islam. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak memiliki sifat sayang, tidak mau empati, tidak mau peduli kepada orang lain, la yurham, dia tidak akan dirahmati, tidak akan disayang oleh Allah. Ketika pemimpin itu tidak sayang kepada orang lain, kepada rakyatnya, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan rahmat, Allah tidak akan merahmati orang yang tidak rahmat kepada manusia. Ya, ini balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang itu sayang dengan orang lain, peduli, membantu, menolong, empati, lemah lembut, maka balasannya Allah akan bersikap seperti itu kepada dia. Allah akan menolong dia, Allah akan menyayangi dia, Allah akan membantu dia. Namun sebaliknya, ketika orang itu tidak rahmat kepada orang lain, terkhusus pemimpin kepada rakyatnya, maka Allah akan membalas, tidak akan rahmat kepada dirinya. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhad lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidaklah seorang pemimpin menjadi pemimpin mengurus urusannya kaum muslimin, umat Islam, thumma la yajhadu, kemudian ketika dia jadi pemimpin enggak bersungguh-sungguh, ya, enggak bersungguh-sungguh untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Kerjanya nyantai-nyantai, harusnya bertugas tapi dia tidak bertugas, harusnya menyalurkan dana bantuan yang harusnya diserahkan kepada rakyat, dia tidak diserahkan, bahkan dia nikmati sendiri. La yajhad, dia tidak bersungguh-sungguh. Ya, dia mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya saya dapat kecipratan, ya jelas, rakyat urusan nanti. Orang yang seperti ini dan tidak mau bernasihat kepada umat Islam, rakyatnya, lam yadkhul ma'ahumul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Semacam ini beliau juga bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, barang siapa yang sudah Allah tentukan dia sebagai pemimpin, Allah pilih dia menjadi penguasa, fahtajaba, kemudian dia menutup diri, menghindar, bersembunyi, duna hajatihim, tidak mau mengurus hajatnya rakyatnya, wa khallatihim, kesulitan rakyatnya, wa fakrihim, kefakiran rakyatnya. Ketika rakyatnya butuh, datang mengeluh, dia bersembunyi, dia menutup diri, maka apa hukumannya? Tajaballah, maka Allah pun akan bersembunyi, Allah akan menutup diri terhadap hajat-hajat dia, kefakiran dia, kesulitan dia pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan membantu dia, Allah akan menutup diri. Ketika di hari kiamat dia minta tolong, minta syafaat, minta ampunan dari Allah, Allah menutup diri dari dia. Ini bagi seorang pemimpin yang menutup diri ketika rakyatnya membutuhkan, dia tidak mau membantu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil yudhilluhullah fi dhillihi. Imam yang adil pada hari kiamat Allah akan memberikan naungan
di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Ketika matahari didekatkan, panas yang sangat dahsyat, tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang termasuk dinaungi adalah imam, pemimpin yang adil. Kemudian dalam hadis yang lain beliau bersabda, al-muqsituna ala manabira min nur. Orang-orang yang berbuat adil nanti pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim. Mereka berbuat adil terhadap hukum keluarga mereka, wa ma walu, dan urusan-urusan yang mereka pegang. Ketika dia penguasa, mereka berbuat adil dalam hukumnya, keluarganya, bahkan rakyatnya yang mereka urus. Maka nanti pada hari kiamat Allah balas dengan balasan mereka di atas mimbar-mimbar cahaya. Beliau juga bersabda, syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Imam-imam, pemimpin-pemimpin terjelek adalah orang-orang yang kalian benci, kalian enggak suka. Ya, pemimpin terjelek itu kalian sendiri loh benci kepada mereka, dan mereka juga benci kepada kalian. Jadi rakyatnya benci pemimpinnya, pemimpinnya juga benci rakyatnya. Maka pemimpin ini adalah pemimpin terjelek. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknati pemimpin kalian, mereka juga melaknati kalian sebagai rakyat. Qalu ya Rasulullah, afala nunabidu? Apakah kita perangi saja pemerintah yang kayak gini? Penguasa yang seperti ini, apakah kita perangi saja? Wong mereka benci kita juga tidak suka sama mereka. Mereka melaknati kita pun juga melaknati mereka. Apa kita perangi saja nih? Kita demonstrasi, kita tumpahkan darahnya mereka ini semuanya. Kita ganti dengan yang baru. Apa jawab Rasulullah? Beliau mengatakan, lah, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat. Selama mereka muslim, selama mereka sholat, maka janganlah kalian memerangi mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah akan menangguhkan azab. Azab Allah itu akan Allah tangguhkan bagi orang yang zalim. Sampai apabila Allah menghukumnya, maka kalau sudah Allah hukum, Allah tidak akan melepaskan dia. Allah kasih kesempatan, tapi kalau nggak tobat, hukuman Allah datang. Ketika datang, Allah tidak akan melepaskan dia. Kemudian beliau membaca suatu ayat dalam surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah ketika Allah menghukum suatu kaum yang zalim, sesungguhnya azabnya, hukumannya itu sangat kuat. Tidak akan Allah lepas ketika sudah menghukum manusia yang berbuat zalim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini masih ada beberapa riwayat tentang perbuatan zalim pada penguasa, yang itu termasuk perbuatan dosa besar. Selanjutnya kita akan bacakan di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.